Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya NCA dalam metode perancangan program. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep pemrograman berbasis objek atau OOP. Nah, kalau pemrograman terstruktur atau perancangan prosedural memiliki keterbatasan dalam pengembangan sistem yang besar, kemudian menggunakan jaringan atau sistem multi-user atau penggunanya banyak. Nah, kemudian meskipun disusun secara terstruktur dan modular, tetap menjadi sangat rumit dan sulit dipahami juga. Nah, kemudian kurangnya menyadari pekerjaan yang dilakukan dengan tim pengembang sehingga terjadi duplikasi pada beberapa bagian. Nah, ini kalau kurang komunikasi ya. Selanjutnya sebagai alternatif, nah maka OOP ini dapat mengatasi permasalahan tersebut, juga memberikan fleksibilitas dan ekonomis untuk program sistem jaringan dan multi-user, sistem yang besar dan penggunanya banyak seperti itu ya. Nah, kalau konsep OOP ini berdasarkan konsep objek serta interaksinya. Kemudian, objek ini dapat menerima pesan, mengolah data, dan mengirimkan pesan ke objek yang lain atau membentuk integrasi antar objek. Jadi, objek ini saling terintegrasi seperti itu ya. Kemudian, objek bersifat independen. Artinya tiap objek dapat dipandang sebagai sebuah entitas mandiri yang memiliki peran atau tanggung jawab tertentu. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini ada mana nih? Ada 4 objek, ada objek 1, objek 2, objek 3, dan objek 4. Nah, setiap objek ini memiliki data-data serta prosedurnya atau dia bisa ngapain ya. Ini tanya objek 1 datanya apa aja, kemudian objek ini bisa ngapain aja seperti itu. Selanjutnya mengenai objek dan kelas. Kalau objek itu adalah representasi sebuah entitas yang memiliki makna tertentu yang menjadi perhatian si pemandang. Segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan objek. Contohnya manusia, bunga, hewan, mobil, peta, kursi, sepeda, kereta, pesawat, rumah, apapun ya, apapun yang semua yang ada di bumi ini merupakan objek. Nah, setiap sistem terdiri dari objek-objek. Nah, ini kalau kita berbicara sistem ya. Nah, sistem juga memang termasuk objek juga. Kemudian, evaluasi dan pengembangan sistem disebabkan oleh interaksi antara objek-objek di dalam atau di luar sistem tersebut. Nah, kemudian mengenai kelas ini merupakan template untuk membuat objek. Nah, atau merupakan prototipe atau blueprints yang mendefinisikan variabel-variabel serta metode-metode secara umum. Nah, dengan objek atau instan ini merupakan hasil instansiasi dari suatu kelas. Proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut dengan instantiation. Ini ilustrasinya, jadi ada satu template terdiri dari banyaknya instan seperti itu ya, beberapa instan seperti itu. Misalkan kalau kita berbicara dengan kelas, misalkan ada kelas misalkan bank gitu ya. Nah, realisasinya atau objeknya misalkan ada rekening Bank Udin, saldonya sekian. Kemudian ada rekening Bank Ali, saldonya sekian. Kemudian ada rekening Bank Susi, saldonya sekian, beda-beda ya. Nah, itu merupakan objek. Nah, ini merupakan bagian dari kelas si bank seperti itu. Nah, kemudian contoh selanjutnya ada kelas mobil. Nah, di sini ada 2 mobil ya. Ada kelas mobil dengan plat B7471L dan plat B851 OK. Nah, ini untuk kelas memiliki variabel instan dan metode instan. Nanti di dalam kelas ini memiliki variabel serta metode ya. Variabel itu adalah misalkan warnanya, kemudian tahunnya, manufakturnya, kecepatannya seperti itu. Nah, ini nilainya berbeda-beda nih setiap objek mobil 1 dan mobil 2. Kemudian metodenya adalah dia bisa ngapain aja, ini akselerasi, kemudian bisa stop,
bisa brake, bisa turn, seperti itu. Kemudian kita ke struktur kelas. Contoh kelas mobil. Mobil adalah nama kelasnya, kemudian atributnya terdapat warna, tahun, manufaktur, dan kecepatan, kemudian method atau behavior atau tingkah lakunya, atau mobil tersebut bisa ngapain aja. Nah, ini ada akselerasi, ada turn, ada stop, ada brake, seperti itu. Nah, contoh objek mobil mobil adalah, nah ini mobil satu dengan plat sekian, warnanya biru, tahun 2009, merek Toyota, kilometernya 80 km per jam ya kecepatannya. Kemudian metodenya sama ya nih, karena metode mobil ya kurang lebih sama ya seperti itu. Kemudian jadi yang membedakan adalah si atributnya. Kalau mobil satu atau objek satu warnanya biru, kemudian mobil 2 warnanya merah, seperti itu. Jadi kelas ini terdiri banyak objek atau instan-instan tadi, seperti itu. Karakteristik objek. Nah, pertama ada atribut, yaitu ada warna, tahun, manufaktur, kecepatan, kemudian ada behavior atau tingkah laku yang tadi ya, kemudian ada identitas. Identitas ini ID-nya atau yang membedakan satu objek dengan objek lainnya, seperti itu. Atau kalau misalkan di database atau dalam tabel itu disebutnya primary key atau kunci yang unik gitu ya. Identitas ini harus unik yang dapat membedakan antara objek satu dengan objek lainnya. Selanjutnya kita bahas mengenai atribut. Nah, atribut ini adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lain. Misalkan manusia atributnya siswa misalnya atributnya ada nama, ada alamat, seperti itu ya. Kalau misalkan mobil atributnya ya ada warna, ada tahun pembuatan, ada merek, seperti itu. Nah, ini contoh nih. Ada mobil, kalau misalkan mobil, manufaktur, model, warna, jumlah pintu, ukuran, dan lain-lain. Nah, ini dalam kelas. Atribut juga disebut dengan variabel. Nanti kalau misalkan kita buat kelas, atribut ini kita sebutnya adalah variabel. Nah, dalam atribut ini ada instant variable serta kelas variabel. Nah, instant variable ini atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Nah, tiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Jadi tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama atau beda. Kalau kelas variabel ini atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Kemudian semua objek mempunyai nilai atribut yang sama. Kalau tadi kan kalau instan nilainya sendiri-sendiri ya. Kemudian jadi semua objek dari kelas yang sama mempunyai hanya satu nilai yang value-nya sama, seperti itu. Kemudian untuk behavior atau tingkah laku atau metode, seperti itu ya. Ini merupakan hal yang bisa dilakukan oleh suatu objek dari kelas. Kan tadi kelas mobil, seperti itu ya. Kemudian behavior dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan task atau tugas tertentu. Nah, dalam kelas, behavior disebut juga dengan methods. Nah, jadi variabel disebut dengan variabel. Kan variabel atribut disebutnya dengan variabel, kemudian kalau behavior ini disebutnya dengan methods kalau dalam kelas ya. Contohnya untuk mobil ini, metodenya atau tingkah lakunya misalkan dia bisa ngapain aja, ada akselerasi, start, turn, dan brake. Kemudian untuk metode, nah metode ini serangkaian statement dalam satu kelas yang menghandle suatu task tertentu. Dan cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan metode ini, itu ya. Kemudian ada responsibility, tanggung jawab gitu ya, merupakan sebuah kontrak atau sebuah obligasi dari sebuah kelas. Nah, saat sebuah kelas dibuat, semua objek dalam kelas tersebut memiliki keadaan dan tingkah laku yang sama. Saat sebuah kelas dimodelkan, awal yang baik adalah menspesifikasikan responsibilities dalam sebuah kamus. Nah, teknik seperti CRC card atau Class Responsibility Collaboration dan use case dapat membantu juga. Kemudian
konstruktor ini merupakan proses instansiasi objek dari kelas dilakukan pada operasi khusus atau sekumpulan instruksi. Nah, konstruktor dapat menilai awal untuk atribut objek baru. Nah, konstruktor biasanya memiliki nama yang sama dengan kelasnya. Nah, ini contoh pseudocode untuk inisiasi atau instansiasi objek baru adalah pertama create nama objeknya, as new nama kelas. Contohnya adalah create mobil as new mobil. Jadi sekarang yang kita pakai adalah si new mobil, bukan mobil dengan huruf kecil ya, tapi yang kita buat yang dipakai adalah si mobil dengan huruf besar ini, huruf kapital ya di depannya seperti itu. Nah nih, ini penjelasannya. Kata new menunjukkan pembuatan objek baru. Nama kelas diawali dengan huruf besar. Contoh, nih tadi mobil, siswa, pendaftaran, nah huruf besar. Nah, nama objeknya diawali dengan huruf kecil. Misalkan mobil, siswa, pendaftaran. Nih ini. Kemudian konstruktor memungkinkan memiliki parameter yang menginisialisir atribut dengan nilai spesifik. Contohnya, create mobil as new car. Isinya adalah Ford Falcon. Terus isinya adalah 4, kemudian 306, warnanya biru. Kemudian 0, ini adalah nilai-nilainya ya. Atau tidak memiliki parameter, objek baru dengan nilai default untuk semua atributnya. Jadi nilainya di default sama ya. Kemudian ada aksesor dan mutator. Nah, ini nilai variabel dari objek tersedia untuk semua operasi di dalam objek tersebut, tetapi tersembunyi dari objek luar. Nah, untuk keamanan, operasi publik dikenal istilah aksesor dan mutator yang membolehkan objek luar untuk mengakses nilai atribut. Nah, aksesor ini adalah nama operasi yang mengakses nilai. Nama aksesor dimulai dengan kata get, seperti get, pay, slip. Nah, ini aksesor berarti dia yang mengakses atau ingin menampilkan seperti itu. Jadi pakai get seperti itu ya. Get, pay, slip dengan kurung buka tutup. Nah, kalau mutator ini nama operasi yang merubah nilai atribut. Operasi mutator memungkinkan objek eksternal untuk mengubah nilai yang tersimpan dalam atribut. Nama mutator diawali dengan kata set, seperti set pay rate. Nah, kalau bedanya aksesor dengan mutator, kalau aksesor itu kita ingin mengakses, kalau si mutator ini memberi nilai, istilah seperti ya. Jadi ini set atau merubah nilai ya, set pay rate gitu. Kemudian visibility ini merupakan kemampuan suatu objek untuk melihat atau berhubungan dengan objek lain. Jadi objek tersebut bisa diakses tidak dengan kelas lain seperti itu. Nah, sifat-sifat visibility ini ada private, ada protected, ada public. Kalau private itu pakai minus, kalau protected pakai slash, siap pakai hashtag atau tanda pagar. Kemudian kalau public pakai plus. Nah, kalau private ini tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Kemudian nih, kalau private misalkan di dalam kelas mobil, kemudian ada metode 1 atau ada metode 1 ini. Nah, metode pertama ini tidak bisa diakses oleh kelas lain jika dikasih visibility-nya private seperti itu. Kemudian ada protected. Nah, kalau ini hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Nah, ini kalau protected ini bisa dipanggil oleh kelas-kelas turunannya seperti itu ya. Kalau public, nah ini metode tersebut bisa dipanggil oleh siapa saja ya. Selanjutnya messaging atau pengiriman pesan gitu ya. Nah, objek-objek bekerja sama dengan mengirimkan pesan dari suatu objek ke objek lainnya. Nah, satu objek mengirimkan pesan ke objek lain untuk melakukan sebuah operasi. Nah, sebuah objek juga dapat menerima pesan dari objek lain untuk melakukan operasi lainnya. Selanjutnya, kunci dalam OOP ini bahwa setiap objek bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas termasuk interaksi serta komunikasi dengan benda-benda lain. Nah, objek mengirimkan pesan ke objek lainnya dan pesannya mungkin menyampaikan informasi tambahan melalui parameter untuk benda-benda si penerima. Contohnya, mobil yang diparkir di depan rumah
hanyalah sepotong logam yang sendirinya tidak mampu melakukan aktivitas apapun ya. Mobil kan cuma logam aja. Kemudian si pengemudi harus menyalakan mobil, menggunakan rem, memencet klakson, ya, dan lain-lain seperti itu. Kemudian selanjutnya, objek pengetik dapat mengirimkan pesan, mengubah ukuran, misalkan jadi 20, kemudian ke objek huruf untuk mengubah ukuran font, seperti itu. Selanjutnya, karakteristik OOP itu apa aja? Pertama ada yang namanya abstraksi, kemudian enkapsulasi, kemudian ada inheritansi dan polimorfisme. Nah, kalau abstraksi ini adalah proses penyembunyian kerumitan dari suatu objek untuk permasalahan yang dihadapi. Contohnya, orang hanya perlu berpikir bahwa mobil adalah sebuah objek yang telah memiliki perilaku spesifik yang dapat digunakan sebagai alat transportasi, sehingga mereka tinggal menggunakannya atau mengendarainya tanpa harus mengetahui kerumitan proses yang terdapat di dalam mobil tersebut. Nah, jadi ya kita mana tahu ya mobil bisa nyala itu gimana, proses detail itu nggak tahu gitu ya. Kita tahunya tinggal menggunakan seperti itu. Nah, contohnya ini segitiga memiliki tinggi dan alas. Nah, apa yang Anda ingin lakukan dengan segitiga ini? Misalkan untuk menghitung luas, kemudian untuk menghitung keliling. Nah, selanjutnya ada enkapsulasi. Nah, atau di kapsul. Kapsul itu kan terbungkus ya. Nah, jadi enkapsulasi ini adalah pembungkusan istilahnya, berfungsi untuk melindungi suatu objek dari dunia luar. Itu jadi dibungkus. Sehingga seseorang tidak akan mampu merusak objek yang terbungkus seperti itu. Objek yang terbungkus dalam kelas, baik data maupun fungsinya, tidak bisa terlihat apalagi dirubah pada saat objek digunakan. Nah, di sini terjadi penyembunyian informasi tentang bagaimana cara kerja, pengecekan validitas kartu, kecocokan PIN yang dimasukkan, koneksi ke database server, serta lain-lainnya, di mana hal tersebut tidak perlu diketahui oleh pengguna tentang bagaimana caranya. Nih contohnya nih, nasabah memasukkan PIN ya, kalau misalkan nasabah ke ATM nih, kemudian yang kemudian ada validasi ya jika PIN-nya benar. Nah, ini database. Nah, kalau misalkan kita ke ATM, kita nggak tahu nih bagaimana itu cara kerjanya. Yang penting kita bisa masukin kartu, masukin PIN, kemudian ambil uang atau transfer seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada inheritansi. Nah, kelas dapat menurunkan metode-metode dan properti atau atribut ya yang dimiliki pada kelas lain. Seperti itu, kelas yang mewarisi metode dan properti tersebut dinamakan kelas turunan atau turunan si kelas yang mewarisi itu ya. Nah, kelas turunan ini mampu mengembangkan metode sendiri. Contohnya ada kelas tabungan, ada nomor rekening pemilik seperti itu ya. Nah, ini menurunkan kelas lainnya adalah deposito. Deposito mempunyai jatuh tempo dan suku bunga. Kemudian ada kartu kredit. Kartu kredit memiliki batas kredit serta cicilan minimum. Selanjutnya, polimorfisme ini dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahasa pemrograman untuk memiliki fungsi-fungsi yang bernama sama tapi berbeda dengan parameter dan implementasi kodenya. Nah, kelas turunan dapat menggunakan fungsi yang ada pada kelas pewarisnya dan dapat mengimplementasi kode yang berbeda dari fungsi pewarisnya. Ini dinamakan overriding. Nah, contohnya ini, kalau di pewarisnya pakai get total pay. Nah, kemudian kalau untuk turunannya menggunakan metodenya calculate pay seperti itu. Nah, jadi resumnya adalah kelas ini dapat menghasilkan banyak objek atau instan. Nah, kelas ini merupakan prototipe dari objek atau instan atau objek ya kita bisa sebutnya. Dan juga nih objek-objek atau kelompok objek
dapat menjadi sebuah kelas. Untuk membuat objek baru, nah kalau misalkan kita gunakan bahasa Java, kita menggunakan script my class my obj1 sampai dengan new class titik koma. Nah, ini my class adalah objek yang lama. Kemudian yang objek baru adalah my obj1 ini ya yang warna merah. Kemudian kalau di dalam PHP maka scriptnya adalah string my obj1 sama dengan new my class. Jadi string my obj1 adalah kelas yang baru seperti itu dari my class. Kemudian kalau C++ cukup kelas lama kemudian kelas baru seperti itu ya, my class my obj1. Nah, selanjutnya struktur kelas ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada nama kelas, kemudian ada atribut. Nah, atribut ini ada visibility-nya, ada private, ada protected, ada public gitu ya. Kemudian ada kalau method atau tingkah laku atau yang dapat dilakukan si kelas ini dapat dibentuk dengan operasi get atau aksesor atau kita mengaksesnya, cara mengaksesnya. Kemudian kalau mutator ini atau set ya, atau mengubah nilai ya, dari atribut yang ada. Kemudian, tapi tidak semua kelas harus memiliki 3 bagian. Bisa jadi hanya berisi nama kelas serta atributnya saja atau nama kelas dengan metodenya saja, seperti itu. Nah, tahapan perancangan program berorientasi objek. Pertama, ada identifikasi kelas, atribut, responsibility serta operasinya. Selanjutnya, menentukan hubungan antar objek dan kelas. Selanjutnya, perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Nah, selanjutnya mengembangkan tes algoritma. Nah, kelebihan OOP ini menyediakan struktur modular yang jelas untuk program sehingga bagus digunakan untuk mendefinisikan tipe data abstrak di mana detail implementasinya tersembunyi. Selanjutnya, mempermudah dalam pemeliharaan dan memodifikasi kode yang sudah ada. Nah, ini pengembangannya atau developmentnya nanti mudah seperti itu ya. Objek yang baru dapat dibuat tanpa mengubah kode yang sudah ada. Nah, kita bisa membuat objek baru atau menambahkan kelas baru, itu bisa aja tanpa merubah yang sudah ada. Kalau terstruktur kan kita hampir merubah semua bagian ya, seperti itu. Nah, menyediakan framework untuk library kode di mana komponen software yang tersedia dapat dengan mudah diadaptasi dan dimodifikasi oleh programmer. Hal ini sangat berguna untuk mengembangkan GUI atau user interface-nya. Nah, kemudian resiko kesalahan relatif lebih kecil ya. Jadi lebih sedikit mengetiknya. Nah, sintaks juga tidak perlu dihafalkan karena semuanya sudah disediakan. Kemudian waktu debuggingnya lebih singkat karena setiap objek tidak perlu didebug atau setiap kali digunakan. Nah, perbedaannya dari pemrograman terstruktur dengan OOP ini adalah kalau yang terstruktur penekanan pada urutan yang harus dikerjakan ya, karena terstruktur ya, jadi harus berurut. Selanjutnya, kalau OOP pendekatannya lebih pada data, bukannya pada fungsi atau prosedur, jadi lebih pada data. Nah, selanjutnya program berukuran besar dipecah-pecah menjadi program-program yang lebih kecil atau disebutnya dengan modular. Kalau OOP, program besar dibagi ke dalam objek-objek atau kelas ya. Struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Nah, selanjutnya kebanyakan fungsi atau prosedur di programan terstruktur berbagi data global. Nah, kalau PBO ini fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama. Kemudian yang keempat, data bergerak secara bebas dalam sistem dari satu fungsi ke fungsi yang lain saling terkait. Nah, ini kalau yang terstruktur. Kalau yang OOP-nya, data tersembunyi dan terlindungi dari fungsi atau prosedur yang ada di luar.
Selanjutnya yang kelima, dari terstruktur, fungsi-fungsi mentransformasi data dari satu bentuk ke bentuk lain. Kalau PBO ini atau OP, objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim pesan atau message satu sama lain. Nah, yang terakhir, kalau yang terstruktur ini pendekatannya adalah top down atau dari atas ke bawah. Kalau yang OP ini pendekatannya adalah bottom up atau dari bawah ke atas. Oke, sekarang coba sebutkan contoh kelas beserta atribut serta metodenya. Jawab di kolom komentar ya. Sampai sini, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.